Halo Nas, halo Jor. Halo Wisnu. Mumpung kalian ada di sini, kalian bisa nggak bantu aku? Aku pengen tahu nih tahapan pernikahan adat Batak yang ada di Sumatera Utara. Soalnya aku ada tugas nih dari konseling gitu, tugas kampus aku. Oh, itu bisa dong. Aku dan Anas coba jelasin dong. Ada berapa tahapan. Bisa juga dong Mas No. Aku juga kebetulan punya videonya. Nah, jadi dalam video itu ada penjelasan tentang pernikahan adat suku Batak. Mau lihat videonya nggak? Mau dong, mau. Coba lihat. Halo sahabat-sahabatku, di sini aku akan menjelaskan kepada kalian bagaimana tahapan dalam pernikahan adat Batak Toba. Nah, pernikahan adat Batak Toba disebut juga dengan adat Nagong, yang mana harus berdasarkan dengan dalihan natolu, sembaman hula-hula, elek marboru, manat mardongan tubuh. Nah, yang pertama itu adalah mangaririt. Mangaririt itu apa sih? Mangaririt merupakan proses awal dalam pernikahan adat Batak Toba, yang mana di dalamnya pemilihan gadis yang akan dijadikan istri menurut kriteria pria maupun keluarganya. Nah, teman-teman, biasanya mangaririt ini dilakukan ketika si pria tidak mampu memilih pasangannya karena ia berada di perantauan. Nah, tahapan yang kedua yaitu mangalehon tanda yang memiliki makna memberikan tanda apabila seorang pria telah menemukan wanita sebagai calon istrinya. Mereka berdua akan saling memberikan tanda. Si pria akan memberikan sejumlah uang kepada si wanita. Sang wanita akan memberikan kain sarung kepada si pria. Dengan ini mereka telah memiliki keterikatan. Marhusib atau melamar memiliki makna, di mana pihak laki-laki dan pihak perempuan menjadi sebuah keluarga. Nah, marhusib ini hanya dihadiri oleh pihak keluarga yang terdekat saja, yaitu dongan tubuh, boru, dongan sahutan. Nah, aku juga mau nambahin nih, pihak laki-laki akan datang ke pihak perempuan dengan membawa makanan berupa kue dan buah saja. Pada marhusib ini, yang dibicarakan segala sesuatunya tahap perkawinan, seperti sinamot, pihak yang bersangkutan, tanggal pemas-masuan, dan tempat. Marhusnamot merupakan kegiatan membicarakan sinamot yang diberikan kepada perempuan. Sinamot ini artinya mahar. Nah, dalam marhusnamot ini juga dibahas tentang undangan dan hewan sembelih dan para undangan yang akan disebarkan. Nah, juga membahas tentang di mana pesta adat akan dilaksanakan. Kira-kira di adat Batak ini, apakah ada target tarif sinamot yang harus diberikan kepada pihak perempuan? Nah, kalau di sinamot atau mahar itu biasanya tidak diharuskan untuk bayar sendiri. Itu tergantung dari kedua belah pihak mau bayar berapa. Bisa 20 juta, bisa juga 100 juta. Gimana kesanggupan yang laki-laki? Nah, acara selanjutnya yaitu perun sahur, di mana perun sahur ini pihak laki-laki akan mengantarkan ternak yang disembelih kepada pihak perempuan. Dan setelah siap makan, maka pihak laki-laki akan memberikan jambar bihut atau daging kepada pihak perempuan. Oh gitu ya lah ya? Belum saat itu ya. Nah, acara selanjutnya yang ada di belum saat itu apa ya lah? Nah, setelah selesai acara tersebut, di akhir acara akan diadakan diskusi bagaimana kapan waktu yang tepat untuk melakukan perkumpulan atau pertunangan dan pemasukan atau pemberkatan nikah. Nah, tahapan selanjutnya ialah martupol. Martupol bagi orang Batak disebut juga sebagai acara pertunangan. Tetapi lebih spesifiknya lagi, martupol merupakan acara kedua pengantin di hadapan pengurus jemaat gereja, diikat dalam janji untuk melangsungkan pernikahan. Nah, upacara adat ini diikuti oleh orang tua dari pihak pengantin beserta keluarga, serta tamu undangan yang telah diundang. Biasanya, upacara adat ini akan dilakukan di dalam gereja. Pada tahap ini, kami akan membahas proses dari kedua belah mempelai pihak, di mana proses adat ini dijelaskan lebih rinci lagi di hari H. Dan di sini keterlibatannya antara anggota masing keluarga secara besar atau yang disebut dengan dongan sauna, seperti memberi dan menerima ulos dan hal-hal yang disepakati dalam acara marhusib sebelumnya. Nah, sekarang kan udah tahu kan sebagian tahapan apa saja yang akan dilakukan dalam proses pernikahan adat Batak.
Oh iya nih Toh, banyak juga ya proses tahapan adat Batak itu pernikahannya. Nah, itu masih sebagian, ada beberapa lagi seperti pemberkatan di gereja, ada di halaman. Mungkin Anas bisa menunjukkan beberapa tahapan lagi. Kita tonton lagi. Nah, teman-teman, tahapan selanjutnya yaitu penerimaan pemberkatan pernikahan di gereja yang dilakukan oleh pendeta. Setelah selesai tahapan ini, maka kedua belah pihak pengantin telah sah menjadi sepasang suami istri menurut gereja. Setelah selesai pemberkatan pernikahan, maka akan dilanjutkan dengan pesta adat acara Batak, yang dimana ini akan dihadiri oleh undangan dari pihak keluarga laki-laki maupun perempuan. Nah, aku juga mau bertanya nih Kak, dalam tahapan pesta adat kan ada tahapan-tahapan lagi nih. Nah, saya mau bertanya, apakah masih ada tahapan selanjutnya atau apa gitu biar saya dan Dita Wisnu dan teman-teman kelas lainnya tahu. Kalau untuk acara dalam pesta adatnya itu seperti manotor menyambut pihak Parboru dengan keluarganya itu biasanya disebut dengan hasuton dan masih banyak faktor lainnya. Nah, dalam acara ini juga ada ulos yang akan diberikan. Mungkin Adi, Erwin, dan Samuel bisa menjelaskannya. Nah, ada ulus kita namanya, bisa juga dikatakan ulus pengantin. Nah, ulus kita itu menjadi simbol yang diberikan oleh pihak perempuan atau wanita atau muda-muda. Nah, ulus kita itu akan disampaikan, akan diberikan atau seseorang yang melaksanakan pesta adat. Kemudian makna dari ulus kita itu adalah yang dimana pihak perempuan menyetujui bahwa anak perempuannya disetujui untuk dimintai orang pria tadi. Begitu. Ulus pasangan. Jadi ulus pasangan ini adalah simbol sebagai pemberian oleh orang tua pengantin wanita kepada pengantin pria. Jadi ini sebagai pemberian hubungan kekerabatan di keluarga. Jadi ini akan milik pengantin pria dari si pemberi ulus begitu. Berikutnya ulus paramai. Biasanya ulus ini diberikan dari pihak wanita ke pihak laki-laki. Dan ulus yang biasa digunakan itu ulus sadu. Seperti ini contoh ulus sadunya. Dan untuk makna dari ulus sadu tersendiri, pada hakikatnya pemberian ulus itu untuk memberitahu kedudukan seseorang atau sekelompok, dan juga simbol-simbol kekerabatan dan lambang komunikasi untuk menyampaikan pesan dan lain-lain. Nah, sedikit menambahi, ada juga dalam adat Batak yang dinamakan dengan adat merah, yang bentuknya seperti ini, yang diberikan kepada pengantin pria dari keluarga perempuan yang berfungsi sebagai makna agar pengantin pria hadir dalam setiap kegiatan acara adat. Bentar dulu. Ada yang kurang nih. Aku mau menjelaskan bahwa dalam acara pernikahan Batak itu biasanya pengantin diberikan makanan. Yang diberikan itu berupa ikan mas dan air stirjo atau air putih. Yang diberikan ikan mas ini berjumlah 3 ekor. Yang dimana maknanya ikan mas ini semasa hidupnya selalu berkelompok dan tidak akan pernah berpecah. Sini artinya keluarga harus tetap bersatu maupun suka atau duka. Sedangkan air putih dilambangkan dengan kejernihan, yang artinya keluarga akan mendapatkan sumber rezeki yang jernih. Nah, jadi kalau dianggap juga artinya jika pesta pernikahan diadakan dengan mempelai wanita, maka dilaksanakan acara membawa pengantin wanita ke rumah mempelai pria. Jadi jika pesta pernikahan dilaksanakan di rumah pria, maka pengantin wanita dibolehkan pulang ke tempat orang tuanya untuk kemudian diantar lagi oleh para namburu atau saudaranya ke tempat sang suami. Tahapan selanjutnya adalah porot unik. Adat ini dimasukkan sebagai langkah untuk kedua belah pihak bebas saling mengunjungi. Setelah beberapa hari berselang, upacara pernikahan yang biasanya dilaksanakan seminggu setelah upacara pernikahan.
Nah, selanjutnya biar teman-teman kelas tahu, pihak pengantin biasanya lebih dahulu mengunjungi keluarga dari pria dan kemudian dilanjutkan mengunjungi keluarga lain dari pihak wanita. Manjai. Tahap manjai ini adalah tahap di mana para pengantin sudah tidak tinggal dengan orang tua mereka lagi. Jadi mereka mencari tempat tinggal mereka sendiri. Nah, yang paling uniknya lagi, terkadang pengantin dari laki-laki atau perempuan yang menyandang gelar anak bungsu biasanya akan menerima warisan rumah dari orang tuanya. Setelah pengantin manjai atau tinggal di rumah mereka sendiri, kemudian keluarga beserta orang tua pengantin datang ke rumah mereka untuk mengunjungi mereka dan diadakanlah acara makan bersama. Nah, itulah tahapan-tahapan yang ada dalam upacara pernikahan adat Batak Toba. Nah, mungkin video ini bisa membantu teman-teman konseling pastoral A untuk memahami tatanan upacara pernikahan adat Batak Toba yang ada di Sumatera Utara. Nah, itulah tahapan-tahapan yang dilakukan dalam pernikahan adat suku Batak Toba. Nah, sekarang kamu udah ngerti kan? Wah, keren banget ya pernikahan adat Toba. Oh iya, Anas dan Jordan, kalian nggak tahu ya di sini ada kamera? Masa sih? Iya, aku tuh buat video dari tadi. Aku closing dulu ya. Jadi teman-teman semua konseling pastoral kelas A, inilah tahapan-tahapan pernikahan dari suku Batak Toba, Sumatera Utara. Terima kasih.